You're still with me on Sidoarjo Bisa Podcast Millennial Speak Up with me Marina Berlian di episode yang ke-11. Hari ini siapkan perut kamu dulur-dulur karena kita bakalan guyu bareng-bareng. Tapi nggak tahu sih kita bakalan guyu apa garing yo jadine yo. Soale ini adalah sosok komika yang cukup terkenal sih ya. Nggak tahu sih terkenal apa enggak. Entah dulur-dulur tahu apa enggak. Tapi dia ini asli Sidoarjo. Arek Rewin. Langsung aja Mas Wahyu Togok. Halo. Mantap. Wah, ini baru terkenal karena udah masuk Sidoarjo Bisa. Ini aku terkenal sa-RT-ku. Tapi ini suatu kehormatan loh saya bisa diundang. Tapi kalau boleh jujur saya itu udah diundang tuh sama Sidoarjo Bisa sudah 3 kali. Oh. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi udah 3 kali dan ini yang pertama. Undangannya Toh ya. Tapi bener nggak dirimu katanya terkenal ya? Atau cukup terkenal? Ya terkenal apa nih ya? Sa-RT terkenal pokoknya. Takonono RT ku Wahyu Togok. Ada Rewin pokoknya yo. Mas Wahyu Togok ini adalah dari Suci yang ke-8. Menang nggak? Eliminasi minggu kedua. Eliminasi minggu kedua. Hancur no karirku di sini ya. Karirnya ya. Ini senang banget karena akhirnya Sidoarjo Bisa kedatangan ya komika dari Sidoarjo yang mana mungkin selama ini kita dengarnya kalau komika tuh cuma di kota-kota besar ya. Jarang terdengar dari Sidoarjo. Dan akhirnya ada Mas Wahyu Togok di sini yang mau ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin bisa ceritain soal pertama kali dulu deh dirimu itu terjun di dunia stand up komedian atau mungkin dirimu langsung masuk ke Suci atau gimana? Ceritanya panjang ini. Wah ini nih rada panjang ini roll ya di roll. 3 hari kuat nggak kameramen ini berdiri? Wih kameramennya kalau berdiri mah berdiri terus kuat banget loh. Jenggoti sok rapi. Jadi awal mula saya sebenarnya suka komedi itu dari kecil. Jadi kalau kumpul-kumpul rasan-rasan itu saya suka guyon gitu. Oke. Daripada nggak menghasilkan uang dan nggak ada jalannya, kebetulan waktu di tahun 2011 itu ada stand up comedy. Stand up comedy. Saya ikut komunitas, saya belajar dan sampai sekarang. Oh dan sampai sekarang. Berarti waktu itu awalnya ngikutnya dari stand up comedian yang community gitu ya Mas Komunitas. ya? Wah yang komunitas ya. Dan nanti kita juga akan challenge Mas Wahyu untuk berstand up comedy ya? Padahal saya di WA itu saya kira ngomongin tentang bisnis loh ya. Saya udah kayak motivator di jalan itu ya. Udah tahu jawaban bisnis. Di sini ditanya stand up comedy. Terima kasih ya. Di mix ya. bisnis. Karena juga Mas Wahyu ini selain karirnya sedang terhenti, jangan terhenti, hancur ya. Enggak dong. Makanya mengambil penghasilan tambahan dari penjualan pentol ya. Pentol apa ini? Ini produk saya pentol meleleh pedas asam lambung. Pentol meleleh pedas asam lambung. Pedas asam lambung. Itu pokoknya variannya banyak itu. Okay. Ada pedas asam lambung, ada sambal mata, ada sambal hijau. Tapi yang best seller yang pedas asam lambung. Yang pedas asam lambung ini. Karena yang lain belum saya launching. Ya. Jadi ini mek tulisan toh. Iya. Jadi ini launching pertama ya di Sidoarjo Bisa podcastnya di Spotify dan juga YouTube. Nanti kita akan cobain dan mungkin perdana nih aku akan coba ya makanan terpedas. Ya semua dong. Di hidupku. Mate Pak aku lang rumah ya opor saya kira. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih dirimu kok memilih menjadi seorang stand up comedian? Padahal kan cuman sekedar suka aja untuk melucu kan? Karena yang saya suka dari stand up comedy itu berawal dari keresahan. Okay. Jadi kalau saya melihat sesuatu itu kan ada sudut pandang dari saya. Itu saya resah. Gimana kalau resah itu saya sampaikan tidak menyindir orang, tapi menghibur orang, tapi keresahan saya sampaikan. Itu yang saya suka. Oke, jadi paling tidak nggak diimpet, tapi disampaikan. Tapi tetap dengan suasana komedi. Oh, berarti waktu itu join di community belajar di situ juga? Komunitas Surabaya awalnya. Apa namanya? Stand up komedi Surabaya. Stand up comedy Surabaya. Lalu saya didukung sama teman-teman untuk membuat komunitas stand up komedi Sidoarjo. Di Sidoarjo ada? Ada. Masih ada? Tahun ini vakum. Oh tahun ini vakum. Tahun kemarin juga ya. Jadi sebenarnya ada apa enggak? Ada. Tapi karena masih corona, nanti setelah corona kita vakum lagi ya.
Enggak dong, Kok harus aktif lagi. menyedihkan sih. Ini ngomong-ngomong apa di depan kami ini? Ini kalau saya stand up comedy saya selalu perform selalu pakai ini. Jadi ada pesonanya, keunikan, perbedaan saya dengan komik yang lain. Oke, jadi ada membawa sebuah benda. Spotify mungkin kalau dulu lagi dengar di Spotify ini Mas Wahyu tuh selalu membawa benda yang panjang. Iya. Ya, panjang kemudian ada bulatan di ujungnya. Wow. Dan ternyata itu adalah Tetot. tetot ya. Kalau pengen tahu nonton di YouTube ya. Ini ada cacasannya loh ini. Oh, ada. Bisa keluar sesuatu nggak dari Kok keluar sudah bulat, panjang keluar sudah dong ya. suaranya kan? Suaranya ya. Nah, akhirnya menemukan karakter sebagai seorang stand up komedian itu setelah berapa lama belajar? Ya kita kalau bukan selama belajar, senyamannya aja kita di panggung, kita mau milih pesona apa, karakter apa, itu sebenarnya mengalir saja. Kebetulan saya juga penjual pentol, usaha pentol, ya pasalnya saya bawa pentol, usaha pentol saya di stand up comedy. Oh gitu, panggung pertamanya Mas Wahyu Tonggo di mana, kapan, waktu itu failed atau sukses? 2011. 2011, oke. Panggung pertama itu di stasiun TV ada, tapi ya yang itu, Ya, yang itulah ya. yang itu yang mengawali acara stand up komedian lah ya. Bukan Malah ya? Yang Oh, yang satunya lagi. Iya. Oh iya, terus. yang lokal. Oh, yang gitu. lokal. Iya. Oke. TVRI, aduh kok bingungnya. Tak kira TV Kunang Surabaya. Terus. TVRI TV pertama, TV kedua ada TV lagi, CCTV ya. Itu 2011 ya. 2011. Waktu pertama kali naik panggung dilihat dengan jutaan mata yang menutup ataupun tidak menutup. Gimana? Ya karena waktu itu saya sudah mempersiapkan beat saya, materi saya ya waktu itu ya lumayan lucu. Cuma ada panggung-panggung berikutnya yang di mana saya tidak lucu sama sekali. Oke. Bahkan saya mau dilempar sama gelas. Sumpah? Waktu itu ada perform saya, Arif Alfiansa, sekarang jadi YouTuber juga yang suaranya fals itu. Iya. Sama beberapa komik, kita panggung itu di depannya seperti bartender seluruh Surabaya. I see. Acara puncaknya itu dangdutan. Sementara kita itu mainnya sebelum acara puncak. Oke, sebelum startnya ya. Betul. Dan orang-orang itu pengennya dangdutan langsung. Jadi kita seperti benalu sebenarnya. Jadi kita disuruh cepet. Bahkan karena waktu itu heckler ya. Heckler tuh banyak yang nimpali terus. Sehingga ada yang tersinggung komik. Akhirnya seperti mau bertengkar aja. Daripada bertengkar lebih baik kita turun aja lah. Ya, salah satu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman yang luar biasa dan masih membekas ya. Tapi Masih cuma di membekas. situ doang kan dirimu Banyak dilemparin. lagi. Kemarin pun kan saya juga nggak lucu. Di perusahaan mana itu meja-meja bundar itu. Meja-meja bundar akhirnya bergelimpangan ya. Kalau meja bundar kita kadang harus butuh mental yang kuat ya. Karena kalau Oke. meja bundar biasanya orang-orang makan itu ya, yang ngobrol sama koleganya. Sementara kita nggak direken gitu. Oke, berarti menjadi seorang komika tuh sebenarnya tidak segampang itu ya. Yes. Apalagi ketika sudah naik di atas panggung. Betul. Tapi etikanya tuh sebenarnya gimana sih kalau ada komika ada di atas panggung, penonton itu boleh ikut rame, boleh ikut ngomong, boleh nimpali apa enggak sih? Sebenarnya kalau stand up comedy seperti di luar negeri kan itu harus fokus gitu loh. Nggak boleh ada acara makan sebenarnya. Oh gitu. Rasan-rasan itu nggak boleh. Berarti sebenarnya komika tuh bukan ditaruh di sela-sela pada saat mereka ngapa-ngapain, harus fokus sebenarnya. Harusnya fokus. I see. Karena mereka akan menyampaikan sesuatu dari sudut pandangnya itu yang dikemas komedi. Nah, misalnya penontonnya rasan-rasan, ada perform komik, ini nggak direken komiknya. Padahal komik itu membuat materi itu susahnya minta ampun. Saya buat materi 5 menit lucu, itu hampir 1 bulan itu. Oh, ini beneran? Betul. Iya. Jadi butuh perjuangan tingkat tinggi sebenarnya. Oh. Dicoba lagi di kafe kan open mic, dicoba lagi di kafe open mic ternyata nggak lucu. Ya kita nulis lagi, nggak lucu lagi, nulis lagi, nggak lucu lagi, saya pindah haluan. Oke, berarti kalau untuk proses berkomedi, ya berstand up komedi itu butuh skrip yang banyak. Terus sekali skrip perform, latihan. Sekali skrip perform kayak Iya. gitu ya. Jadi namanya open mic latihannya kita. Jadi kita nulis lalu disampaikan. Habis itu kalau misalnya waktu disampaikan performnya itu waktu open mic ternyata nggak berhasil, evaluasi dulu bersama komunitas kurang apa, nanti kita tambah-tambahin apa gitu, lalu kita coba lagi. Oh, ternyata stand up comedian tuh ada skripnya ya. Kirain tuh semua spontan loh. Orang mikirnya mungkin spontan iki wis anjen Ditulis, lucu iki. materinya ditulis, Oh, materi ditulis, dihafalkan, Harus dilatihanin, dipahami. Iya. Tapi pernah nggak suatu ketika di panggung itu suasananya berbeda kayak wah gak iso iki misalnya skrip iki disampaikan nih, nggak bisa nih kayak lelucon yang ini disampaikan nih. Itu kalau di perusahaan ya, jadi kita kalau di hire perusahaan kita juga harus lihat panggung juga, jangan langsung
Kalau saya pribadi, kalau perform nggak langsung nyampaikan materi, saya lihat sekeliling dulu. Sebelum panggung pun saya lihat sekeliling mana yang harus saya, misalnya ada direkturnya, bisa nggak saya tanya sama karyawannya itu bisa nggak diajak bercanda. Jadi saya bisa riffing itu nanti pas di panggung saya ngobrol sambil bercanda dengan direkturnya, dengan siapa, jadi semuanya bisa fokus. Pernah nggak salah orang bercandain salah orang? Duh, sakit Ra. BPJS enggak itu? Pernah nggak salah bercandain orang? Enggak pernah, karena waktu itu ya saya udah tahu rule-nya, jadi jangan sampai menyakiti perasaan. Emang rulesnya apa aja kalau ingin berkomedi di atas panggung? Lebih enak itu menyalahkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya usaha saya gagal misalnya ya saya lebih baik jelekin usaha saya sendiri, gak jelekin usaha orang yang di depan saya misalnya. Oh, oke. Jadi itu lebih aman. Menjatuhkan diri sendiri daripada menjatuhkan orang lain atau penonton kita. Iya, oke. itu lebih amannya di situ. Tapi pernah nggak sampai yang emosi sama penonton gitu? Waktu itu saya di panggung reuni, luar biasa, reuni kampus. Dan nggak direken sama sekali, kan 5 tahun nggak ketemu. Apa kabar? Saya perform. Apa kabar? Bapak Ibu bisa fokus ke saya? Iya. Habis itu nggak sampai 10 detik fokus lagi ke temannya. Bisnismu apa? Akhirnya saya main orang perasan itu. Saya turun, lebih baik saya jadi anggotanya yang itu. Jadi penonton sekalian saya. Jadi pernah lah ya rasanya dicuekin di atas panggung. Tapi paling gak ini ngajarin kita kalau mungkin dulur-dulur sebagai penonton yang mungkin sering nontonin stand up comedy show secara live, monggo diminum. Paling tidak kita harus kasih atensi ke komika yang lagi perform di depan. Betul. Ya. Apalagi kalau komikanya tuh multi talent seperti Mas Wahyu Togo ini. Saya 2 loh. Multi talent dan multi level. Multi talent, multi level, multi marketing, MLM ya Mas ya. Nah, kita tadi berjanji untuk ngasih tahu ke dulur-dulur ada yang namanya nih pentol meleleh premium pedas asam lambung ya. Yang mana variannya ini ada 5. Ada yang untuk asam lambung, ada yang pedas keju asam lambung, ada yang ori, ada yang sambal ijo, ada juga yang sambal mata. Yang sekarang dibawa ini yang apa? Yang pedas asam lambung. Ini ya. Karena yang lain belum saya launching ya. Mungkin mau dicobain dulu Mas Wahyu? Saya setiap hari nyoba. Setiap hari nyoba sampai karena enak ya. Harus memberikan yang terbaik setiap hari. Terima kasih. Iya ya. Aku akan mencoba ya. Aduh sumpah ini. Dikasih dicolok-colok sambelnya dong. Jangan dong. Ya. Pedesan. Aduh kena pedesnya ini saya ya. Aku tuh jujur ya dulu aku nggak kuat pedes. Mending diumbasi aja lah Mbak pentolnya. Tak makan ya. Iya. Duh kayak sana. Sing ikhlas lah Mbak. Kayaknya kalau 1 belum kerasa deh, 2 yang lebih kerasa ya. Apa itu? Lagi ngapain? Lagi apa itu? Itu nggak ada airnya loh gelasnya. Pedes Mbak. Oh pedes ya. Oh yang kedua mungkin nggak pedes. Kan undian ini, kita nggak tahu apa yang terjadi. Berapa ini? Berapa? Itu isinya 60 biji. Oh ini 60 biji. 60 pentol. Masih ada 59 biji lagi buat Anda. Oke, kan kita lagi podcast, nggak iya. boleh. Kalau lagi makan nggak boleh sambil ngomong kan kayak dirimu tadi kan nggak boleh toh. Kan kalau fokus kan ya. Jadi ngeles ya. Berapa harganya? Itu harga punya saya sekalian ya. Itu jujur ya, itu nggak hilang 2 jam itu pedesnya. Ya. Pokoknya kalau besok aku nggak ada di episode 12, dulur-dulur tahu lah aku kenapa. Karena jualan pentol. Jualan pentol. Karena bisa di reseller, men. Oh, reseller. Berapa segini? Itu antara 15 sampai 18 ribu. 15 sampai 18 ribu. Tergantung resellernya berada di lokasi mana. Kan ngambilnya ke saya kan ada yang jauh, ada yang di Gresik, ke saya mungkin dinaikkan sedikit. Oke. Jadi keren banget nih kalau pas lagi pandemi mau mencoba berbisnis lah ya. Boleh banget. Di mana Mas? Ini kalau pengen tahu untuk order atau mau kontak-kontak gitu. Bisa aja follow terus komen di Facebooknya atau di Instagramnya Pentol Meleleh. Oke, Pentol Meleleh ya, Facebook, Instagram ya. Atau di WA di nomor ini. Nah, atau sini, terserah di mana aja ya. Udah berapa lama sih bikin bisnis ini? Saya sudah 5 tahun nih. Oh, sudah 5 tahun ini? Sudah 5 tahun. Dari 2015-16 ya? Iya. Berarti pas lagi di community ya? Di komunitas saya usaha ini. Oh. Sebelumnya banyak saya usaha. Oh, apa aja tuh? Ada 14 usaha. Makanya saya kira saya tuh di podcast ngomong bisnis gitu loh. Karena 14 kali saya gagal. Ini seriusan? Serius. Emang dulu Mas kuliah di mana sih? Saya di UNER. Jurusan? Manajemen. Jurusan manajemen? Iya. Arek manajemen kok sampai 14 kali gagal kuliah apa le? Ya karena waktu itu saya titip absen terus ya.
Dan Nggak, ini nggak. adalah bisnis yang terberhasil so Iya, far. karena saya memang suka dagang gitu. Jadi saya pernah jualan kue basah, jualan penyetan, jualan apapun coba tanyain, pernah saya. Jual diri? Enggak dong. Mie ayam pernah, semuanya pernah. Ake pernah gitu. Dirimu tuh termasuk jual diri karena menjual talenta yang ada di dirimu. Terima gitu kasih loh. penjelasan yang Secara positif, ya kan? luar biasa. Nah memang menjadikan profesi stand up comedian itu nggak menjanjikan, tak? Kok sampai akhirnya harus berbisnis? Kalau saran saya jangan dibuat penghasilan utama stand up comedy. Karena memang enggak bisa dibuat penghasilan utama memang. Karena kalau saya jujur, saya mungkin Sabtu Minggu mungkin ada job-joban ya. Tapi cuma Sabtu Minggu aja. Senin sampai Sabtu mau nggak mau saya harus kasih makan anak istri saya. Yang masih mau bertahan sama dirimu. Apalagi corona ini ya, hancur. Nggak ada job ya lagi. Nggak ada ya? job sama sekali. Oh gitu. Untungnya saya nggak membuat stand up comedy itu sebagai penghasilan utama. Oh berarti ini seperti kayak stand up comedy itu hobi makes money aja ya? Ya hobi melucu, ya kan? Kalau saya sih passion aja. Passion kan? Kebetulan dapat bonus berupa fee gitu aja. Dapat bonus berupa fee. Berarti Kan boleh dong kalau undang Mas Wahyu gratisan? Karena kemarin angsuran mobil saya belum saya bayar ya, harus ada fee-nya ya. Harus ada fee-nya ya. Dan masih ngomongin soal bisnis juga, pernah kayak ngalamin ini nggak sih, susah bagi waktu nggak sih? Apalagi kemarin-kemarin waktu job lagi banyak-banyaknya. Apalagi kalau profesi melucu itu kan ya panggilan pasti nggak cuma Sabtu Minggu lah. Kebetulan kalau khusus karir saya Sabtu Minggu saja. Oh jadi memang mengkhususkan Sabtu Minggu aja panggilannya ya? Karena nggak ada yang mau sama saya. Dirimu loh segitunya. Lulusan suci 8 kok. Nggak, ya ada, ya hari-hari biasa ada, tapi kan nggak sering-sering. Nggak kayak MC situ, sering setiap hari. Mohon maaf ya, saya juga kehilangan pekerjaan saya Sabtu Minggu. Jadi kita rasan-rasan yuk. Rasan corona ya. Mas ngelihat masa pandemi kayak gini, menurut Mas Wahyu sendiri profesi di bidang jasa khususnya entertainment, apalagi seorang stand up comedian ini kedepannya gimana? Apakah bakal tetap dibutuhkan atau enggak? Apalagi sekarang orang serba online. Enaknya walaupun new normal seperti ini, corona seperti ini, stand up comedy jujur kita masih vakum semuanya, baik itu job-joban, latihan, vakum. Untung komedi ini bisa ke cabang lain. Teman-teman tuh ada yang jadi YouTuber, podcast seperti ini. Kalau saya fokusnya ke bisnis gitu. Oh, oke. Ada yang jadi sutradara, aktor masih bisa juga. Berarti sebenarnya stand up comedy itu sebagai apa ya, stepping stone atau apa bahasa Indonesianya? I don't know how to translate. Mungkin membuka pintu rezeki yang lain gitu. Jadi kayak apa ya, batu loncatan. Jadi Bisa membuka pintu rezeki yang pintu lain. rezeki yang lain ya, batu loncatan. Kamu dari stand up comedy mau jadi sutradara bisa, YouTuber Boleh. bisa. Ernest itu kayak gitu. Ernest contohnya, Iya. kenal sama Ernest? Saya tak kenal, mungkin dia nggak kenal saya. kenal. Waktu itu dimentorin sama siapa aja? Saya dimentori Panji, Mo Sidik, sudah. Sebenarnya masih banyak, tapi karena saya eliminasi duluan, jadi saya nggak ngikut mentor-mentor berikutnya. Mentor-mentor berikutnya ya. Iya. Kalau mau tertawa aja. Saya tahu kok maksud Anda pengen tertawa ya. Aku kan menghargaimu Iya. sebagai narasumberku untuk hari ini gitu. Coba lagi dong. Anda bisa ngeliat nggak dari tadi saya ini minum sudah sampai habis airnya nih, pedes ini ya. Ini baru satu buat aku dulur-dulur yang memang nggak kuat pedes aja udah kepedesan. Apalagi kamu yang suka pedes wajib ini ya. Tahu gitu saya Pentol meleleh. buat produk untuk menghilangkan pedes juga sekalian. Nah itu tuh harus itu. Permasalahan itu. Bener itu salah satu permasalahan ya. Nanti ya tak tunggu bisnismu ya. Siap. Oke berarti kalau balik lagi ngomongin soal karir sebagai seorang stand up comedian, mungkin tipsnya untuk pemula jangan jadikan ini dulu sebagai sumber penghasilan utama mungkin ya. Betul. Tapi yang paling penting gabung komunitas dulu. Di situ nanti akan kebentuk jadi dirinya masing-masing, pesonanya masing-masing, nanti akan dievaluasi sama orang-orang yang sudah duluan gabung. Tapi perlu punya kayak basic skill nggak sih sebelum menjadi seorang stand up comedian atau sebelum gabung di komunitas? Harus lucu ta? Untungnya komunitas itu dari latar belakang apapun, ada yang sudah punya basic lucu, tinggal diasah public speakingnya atau mungkin apanya gitu. Ada yang masih polosan, masih belum apa-apa, ya itu harus gabung komunitas, nanti diajarin semuanya, dibimbing semuanya. Saya yakin kalau giat, saya yakin pasti bisa. Gratis? Gratis, Oh. komunitas gratis. Komunitas gratis ya. Berarti ini keren banget sih kalau misalnya memang kamu dulur-dulur penikmat yang namanya stand up comedy. Jangan cuma jadi penikmat, mungkin juga belajar. Karena stand up comedy itu kan menghibur orang, itu pahala loh itu. Ya.
nggak harus berupa uang kita ngasih. Makanya Sabtu Minggu dapat pahala, Senin sampai Jumat buat dosa, jadi nutupin. Tapi kalau untuk karir Sabtu Minggu bahasa kasarnya ngartis, Senin Jumat nguli ya. Seperti itu sebenarnya ya. Kalau bisnis sendiri, apakah semua stand up comedian tuh juga harus punya bisnis sampingan? Enggak, ada yang masih employee, kerja ikut orang masih ada. Ada yang juga punya usaha sendiri seperti saya, ada yang memang fokus jadi YouTuber, macam-macam. Masih banyak yang jadi Cuma YouTuber. ini passion saja kalau senang. Tapi paling enggak itu tadi gabung ke komunitas. Itu Harus. penting banget, apalagi zaman sekarang ini kan semua serba kolaborasi ya Mas ya. Betul. Jadi pastikan kamu memperluas networking kamu. Nah, Mas bagi-bagi dong, kayak biasanya tuh sebelum kamu manggung tuh bikin skripnya kayak gimana? Kayak ada opening, ada apalagi tuh yang istilah-istilah lainnya, pokoknya di stand up comedy yang kita nggak tahu tuh. Jadi kalau stand up comedy itu kita nulis materi, materinya itu terdiri dari 3. Yang pertama premis itu tema, itu sebenarnya sudut pandangnya kita. Oke. Contoh-contoh ambil sudut pandang patah hati Nah, pas patah hati, pandemi sudut ya. pandangnya dari Mbak. Siapa ayo namaku? Ayo, siapa ayo namaku? Aku, Siapa ayo? aku nama panjangnya aku tahu, Siapa, cuma aku ayo? kalau panggil sayang aja boleh. Oke, yang pertama dari sudut pandang aku, Iya, patah hati. Kak Oke. Erlin. Iya. Terus yang kedua? Sudut pandang, jadi terserah sudut pandangnya kita masing-masing apa. Mungkin melihat Putus. melihat oh patah hati. Putus sih, putus. Kalau aku melihat reaksinya orang gitu, dikembangkan itu temanya. Lalu yang kedua, kalau membuat materi setelah premis itu dikembangkan lagi jadi setup. Itu perluasan dari premis tema tadi. Oh, peristiwa patah hati. Iya, patah hatinya mungkin reaksinya gimana gitu loh. Nangis-nangis, habis itu mandi di atasnya shower gitu. Di atasnya shower ya. Bukan di bawahnya shower. Goblik. Aku nanggupin serius dong. Bayangin ya bener juga ya di bawah shower ya. Iya. Atau nangis pakai gayung gitu ya, nangis karena patah hati gitu loh. Iya. Padahal nanti terakhirnya baru namanya punchline. Nanti dikemas lucu. Mungkin mandinya nangis dipakai gayung, ternyata itu mandinya di sebelahnya selokan misalnya gitu. Nah, itu guyonannya gitu terakhir. Oke. Tapi intinya dari awalnya dari keresahan gitu. Berarti kita bisa membuat sebuah peristiwa lucu tuh dari kebodohan kita, pengalaman kita itu Bisa ya? juga. Itu nggak sama dengan mempermalukan diri sendiri, Mas Jat? Yang penting aman. Yang penting membuat orang tertawa intinya gitu. Ada batasan-batasannya nggak? Yang penting jangan sampai menyakiti perasaan orang gitu. Oh. Misal mohon maaf cacat, kita langsung bahas cacatnya tanpa kita kenal dia gitu. I see. Jadi tetap harus ada etika-etikanya ya. Betul. Ya. Terus kalau di komunitas stand up comedy gitu ada kayak senior junior nggak sih? Kita Nggak pengen ada. tahu nih. Nggak ada senior junior ya, kita belajar bersama. Saya yang duluan gabung pun juga masih belajar sampai sekarang. Ya saling melengkapi. Jadi kita juga dievaluasi sama yang baru-baru gabung, kira-kira saya kurang apa gitu. Saling melengkapi saja. Karena kalau saling melengkapi itu semakin cepat Oke. perform kita, semakin lucu kita di atas panggung. Jadi walaupun kamu lucu gak lucu ya wes terserah ya. Karena paling tidak yang penting kamu mau belajar, mau gabung di komunitas, kamu punya bakat di situ, monggo dikembangkan ya. Mungkin Mas Bayu ada nggak nih harapannya sendiri juga dari seorang stand up comedian, punya bisnis juga gitu untuk kabupaten kita sendiri dulu deh. Untuk Sidoarjo. Kebetulan komik stand up comedy Sidoarjo itu banyak, nggak cuma saya. Ada loh yang masuk televisi itu masih banyak Ngapain sekali. ya kita undang dia ya? Sebenarnya salah Harusnya orang kan salah ya. orang ini. Ada Bu Haris juga jebolan Suci 8 juga. Bu Haris, lalu ada Mas Oki juga Metro TV, ada lagi ya. Kebetulan saya hari ini. Harapan saya semoga corona ini selesai gitu Semoga aja dulu. ini selesai terus kita juga bisa melakukan passion kita baik dalam bisnis maupun stand up comedy gitu. Untuk teman-teman yang mau gabung ikut komunitasnya aja. Nanti bisa ke mana, kota mana aja, terserah kalian. Tinggal di Surabaya ikut komunitas Surabaya. Betul. Di Kediri ada, di Kediri, Malang ada. Sidoarjo ada Mas Wahyu. Ada, cuma masih vakum Masih ya. vakum Semoga ya. kita aktif lagi. Dirimu ketuanya? Iya. Oh. Bukan ketuanya, foundernya lah. Oh, foundernya lah Setelah ya. itu nanti waktu jadi founder saya jadi ketua, habis itu ada regenerasi ketua-ketua berikutnya. Nah, ini baru keren ya, lulusan Suci 8. Yang Apalagi Mas? Yang dieliminasi di minggu kedua. di minggu Kompas kedua TV. Kompas TV. Iya. Kemudian Bangga-banggain terus ya, biar saya hancur karir saya. loh itu pencapaian tertinggimu kan? Ya, tapi jangan salah loh, saya ikut Kompas TV itu 6 kali loh. Dan? Untuk dapat golden ticket itu. Wow. Suci 2, Suci 3, Suci 4, Suci 5. Suci 5 saya dapat, habis itu udah dapat 24 besar, tapi eliminasi lagi. Suci 6. Suci 6 enggak, Suci 7, Suci 8 dapat, baru jadi finalis saya. Wow, bener-bener struggle banget loh ya. Ya saya aja nggak tahu malu ya.
Nggak, tapi paling tidak dari kegigihan Mas Wahyu kita bisa belajar ya, kalau ingin menjadi seorang stand up comedian atau kamu ingin mencapai mimpi kamu, dulur-dulur itu nggak melihat umur. Betul. Tidak melihat juga kegagalan yang pertama atau yang kedua. Kamu mungkin bisa gagal bolak-balik di lomba yang sama, ya nggak sih, di pekerjaan yang sama, tapi tunggu aja suatu saat nanti bakal ada kok, kita bisa belajar dari kegagalan itu, gitu ya Mas ya. Yang penting harus evaluasi terus, perbaiki lagi. Jangan ngerjain sesuatu yang sama terus, kegagalan yang sama terus. Jadi harus dievaluasi di bidang apapun. Seperti itu. Yang Terima penting kasih. mulai dulu baru sempurnakan. Betul. Daripada nunggu sempurna tapi nggak mulai-mulai. Nah, itu dia ya. Itu apalan dari perjalanan ke sini tadi. Itu adalah kata-kata mutiara dari seorang stand up comedian yang sudah gagal bisnis 14 kali dan juga baru bisa masuk suci setelah berkali-kali lebih dari 7 ya. Tapi sukses pentol saya. Tapi ini. sukses pentolnya. Ya. Untuk memuji diri saya. Untuk sendiri. memuji dirinya sendiri. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Gak ada, Anda sendiri kan di sini. Thank you ya Mas Terima Wahyu. kasih. Kira-kira ada pertanyaan lagi yang belum aku sampaikan? Enggak, sudah semua. Udah cukup ya? Mungkin dirimu mau menyampaikan sesuatu? Apalagi? Ya, terima kasih sudah diundang, suatu kehormatan bagi saya. Tolong diundang terus ya. Biar karir saya, rating saya naik sedikit lah ya. Naik sedikit. Sedikit aja. Oke. Kita bersyukur loh saya. Tak aja job MC wes ya. Iya, saya juga nge-MC, tapi saya fokusnya yang ngelawak. Oh, iya. Aku yang anggun-anggun. Iya, Oke. betul. Ya Mas, kalau gitu. Udah pamit yuk. Loh, sudah. Wes. Ya, wes tak minum dulu. Ya, minum saja ya. Kalau gitu dulur-dulur udah selesai ya sama Mas Wahyu Togo. Kita belum kasih challenge dia untuk stand up comedy. Oh ya, boleh. Masih ada waktu, nanti tolong diedit ya. Nama saya Wahyu Togok. Ya, saya sehari-hari usaha pentol meleleh ya. Mungkin sepele ya lihat usaha saya pentol. Tapi gini-gini saya bisa kasih uang belanja bulanan ke istri saya itu 18 juta. Rencananya. Ya, realisasinya cuma 7 juta ya. Itu pun rapelan sejak Januari ya. Udah itu dulu ya. Tiwas Rek, aku mau daftar jadi sugar baby-nya. Aku akhirnya mundur. Ya udah deh Mas. Yaudah. Makasih ya. Terima Makasih ya dulur-dulur, ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton di YouTube, Spotify Sidoarjo Bisa dan Instagram sidoarjobisa.id. Dadah. Terima kasih.